Pada media ini akan dijelaskan materi tentang konsep tegangan dalam balok. Sehingga setelah pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menganalisa lentur murni, menganalisa tegangan normal akibat lentur, dan merencanakan balok dengan tegangan lentur. Pembebanan yang bekerja pada balok menyebabkan balok melentur sehingga sumbunya berdeformasi membentuk lengkungan. Sebagai contoh, balok cantilever AB mengalami beban P di ujung bebas. Sumbu yang semula lurus akan membentuk lengkungan yang disebut kurva defleksi. Defleksi suatu balok di sembarang titik di sepanjang sumbunya merupakan peralihan titik tersebut dari posisi semula, diukur dalam arah Y. Defleksi diberi notasi V. Lentur murni atau pure bending adalah lentur pada suatu balok akibat momen lentur konstan. Lentur murni terjadi hanya di daerah balok dengan gaya geser sama dengan 0. Sebagai contoh, sebuah balok hanya dibebani oleh momen M1 saja. Karena balok hanya dibebani oleh momen saja, maka diagram gaya gesernya sama dengan 0. Sehingga diagram momen lenturnya konstan dengan nilai sebesar M1. Lentur tak seragam atau non-uniform bending adalah lentur yang disertai adanya gaya geser sehingga sebagian momen lentur berubah di sepanjang sumbu balok. Sebagai contoh, sebuah balok hanya dibebani oleh gaya geser P. Karena balok menerima gaya geser P, maka diagram gaya gesernya tidak sama dengan 0. Sehingga diagram momen lenturnya tidak konstan atau tak seragam dengan momen maksimum sebesar P kali A. Ketika beban bekerja di suatu balok, sumbu longitudinal balok tersebut akan berubah bentuk menjadi lengkungan. Sehingga regangan dan tegangan di balok tersebut sebanding dengan kelengkungan dari kurva defleksi. Perhatikan gambar berikut. Balok cantilever yang mengalami beban P yang bekerja di ujung bebas. Titik O aksen merupakan pusat kelengkungan dari kurva defleksi. Jarak O aksen ke M1 disebut radius kelengkungan atau ρ. Kelengkungan adalah ukuran seberapa tajam suatu balok melentur. Besarnya kelengkungan dirumuskan sebagai berikut. Kelengkungan merupakan kebalikan dari radius kelengkungan. 1. Balok yang menerima beban kecil cenderung lurus dengan radius kelengkungan sangat besar dan kelengkungan sangat kecil. 2. Balok dengan beban yang semakin meningkat cenderung melengkung dengan radius kelengkungan yang lebih kecil dan kelengkungan yang lebih besar. Perjanjian tanda untuk kelengkungan bergantung pada orientasi sumbu koordinat. Perhatikan perjanjian tanda berikut. Regangan longitudinal di suatu balok yang mengalami lentur murni sebanding dengan kelengkungannya dan bervariasi secara linier terhadap jarak Y dari permukaan netral. Untuk mempelajari materi konsep lentur murni dalam balok lebih lanjut, silakan akses link berikut. Pada elemen longitudinal dari suatu balok yang mengalami gaya tarik atau tekan saja, maka untuk menentukan tegangannya dapat digunakan kurva tegangan-regangan apabila diketahui regangannya. Tegangan bekerja di seluruh bagian penampang dari suatu balok dan intensitasnya bervariasi bergantung pada bentuk diagram tegangan-regangan dan dimensi penampang. Untuk menghitung tegangan normal di balok untuk bahan elastis linier adalah persamaan di atas menunjukkan bahwa tegangan normal yang bekerja di penampang bervariasi secara linier terhadap jarak Y dari permukaan netral. Distribusi tegangan normal pada suatu penampang balok dari bahan elastis linier. Dari diagram di samping menunjukkan bahwa 1. Tegangan bersifat tekan di atas permukaan netral dan bertanda negatif. 2. Tegangan bersifat tarik di bawah permukaan netral dan bertanda positif. Diagram semacam ini hanya terjadi pada balok yang mengalami lentur murni dan melentur dengan kelengkungan positif. Besarnya kelengkungan pada balok yang mengalami momen lentur dinyatakan dengan persamaan yang dikenal sebagai persamaan momen kelengkungan. Hubungan antara tanda momen lentur dan tanda kelengkungan adalah sebagai berikut.
Momen lentur positif menghasilkan kelengkungan positif dan momen lentur negatif menghasilkan kelengkungan negatif. Berdasarkan hubungan momen kelengkungan, dapat ditentukan tegangan yang dinyatakan dalam momen lentur, sehingga tegangan dapat diperoleh dengan menggunakan rumus lentur, yaitu rumus lentur ini menunjukkan bahwa 1. Tegangan sebanding dengan momen lentur M dan berbanding terbalik dengan momen inersia I. 2. Tegangan bervariasi secara linier terhadap jarak Y dari sumbu netral. Jika momen lentur di suatu balok adalah positif, maka 1. Tegangan lentur positif atau tarik berada di bagian sumbu Y negatif atau bagian bawah balok. Kedua, tegangan lentur negatif atau tekan berada di bagian sumbu Y positif atau bagian atas balok. Perhatikan gambar berikut. Jika momen lentur di suatu balok adalah negatif, maka 1. Tegangan lentur positif atau tarik berada di bagian sumbu Y positif atau bagian atas balok. Kedua, tegangan lentur negatif atau tekan berada di bagian sumbu Y negatif atau bagian bawah balok. Perhatikan gambar berikut. Untuk menghitung tegangan normal maksimum, tegangan 1 dan tegangan 2 di suatu penampang dapat digunakan rumus berikut. Tegangan 1 atau tegangan C atau tegangan tekan sama dengan minus M dikali C1 dibagi I sama dengan M per S1. Tegangan 2 sama dengan tegangan T atau tegangan tarik sama dengan M dikali C2 per I sama dengan M per S2, di mana S1 dan S2 merupakan modulus penampang. Satuannya adalah satuan panjang pangkat 3, misalnya inci pangkat 3 dan milimeter pangkat 3. Momen inersia dan modulus penampang untuk penampang berbentuk persegi panjang adalah momen inersia dan modulus penampang untuk penampang berbentuk lingkaran adalah sebuah balok sederhana AB dengan panjang bentang L sama dengan 6,7 meter memikul beban terbagi rata dengan intensitas I sama dengan 22 kN per meter dan beban terpusat P sama dengan 50 kN. Beban terbagi rata tersebut termasuk juga berat sendiri balok. Beban terpusat bekerja di titik 2,5 meter dari ujung kiri balok. Balok ini terbuat dari kayu tipis dan mempunyai penampang dengan lebar B sama dengan 220 mm dan tinggi H sama dengan 700 mm. Tentang tegangan tarik dan tekan maksimum di balok ini akibat lentur. Agar lebih mudah memahami soal, perhatikan ilustrasi pembebanan pada balok sederhana AB dan dimensi balok kayu lapis. Pertama, hitung momen lentur maksimum. Karena cara untuk menghitung momen lentur maksimum telah dipelajari pada materi sebelumnya, silakan hitung terlebih dahulu, kemudian cocokkan hasil perhitungan. Karena balok ini prismatis, maka tegangan lentur maksimum terjadi di penampang dengan momen lentur terbesar, yang terletak di lokasi di mana tanda gaya geser berubah. Jadi, besar momen maksimumnya adalah 193,9 kN/meter. Kedua, hitung modulus penampang. Karena penampang baloknya berbentuk persegi panjang, maka untuk menghitung modulus penampangnya digunakan rumus berikut. Sehingga didapatkan besaran modulus penampang adalah 0,01797 meter pangkat 3. Yang ketiga, hitung tegangan maksimum. Tegangan tarik pada balok tersebut adalah 10,8 kN per meter persegi dan tegangan tekan pada balok tersebut adalah minus 10,8 kN per meter persegi. Karena momen lentur adalah positif, maka tegangan tarik maksimum terjadi di bawah balok dan tegangan tekan terjadi di atas balok. Untuk mempelajari materi tegangan normal di balok lebih lanjut,
Silahkan akses link berikut. Variasi contoh soal untuk materi tegangan normal di balok lainnya antara lain: umumnya, proses desain balok bergantung pada 1. Jenis struktur, 2. Bahan yang digunakan, dan 3. Biaya yang dikeluarkan. Berikut ini adalah contoh pengerjaan balok pada struktur bangunan. Peninjauan kekuatan bertujuan untuk memilih bentuk ukuran balok, sehingga tegangan aktual di balok harus lebih kecil daripada tegangan izin bahan. Tahap-tahap perencanaan balok yang menahan lentur. 1. Hitung modulus penampang es yang diperlukan berdasarkan beban yang diketahui. 2. Pilih atau tentukan ukuran balok yang sesuai bentuk penampangnya. 3. Tambahkan berat sendiri balok pada beban merata. 4. Hitung ulang modulus penampang yang baru berdasarkan ukuran yang telah dipilih. 5. Cek apakah balok pilihan memadai. Terakhir, jika balok tidak memadai, ulangi tahapan 2-5 sampai didapatkan ukuran balok yang memadai. Dalam menentukan ukuran balok, diperlukan percobaan beberapa kali agar didapatkan balok dengan ukuran terkecil namun memadai. Sebuah balok kayu dibebani oleh beban merata sebesar 12 kN per meter. Jika rasio tinggi banding lebar adalah 1,5:1 dan tegangan normal izin adalah 9 MPa, tentukan besarnya A untuk balok bagian horizontalnya. 1. Hitung modulus penampang es yang diperlukan berdasarkan beban yang diketahui. Untuk menghitung modulus penampang, hitung terlebih dahulu momen lentur maksimum berdasarkan pembebanan pada balok. Setelah itu, maka dapat diketahui modulus penampang balok, yaitu sebesar 0,00119 meter pangkat 3. 2. Pilih atau tentukan ukuran balok sesuai bentuk penampangnya. Karena bentuk penampang adalah persegi panjang dan rasio penampangnya telah diketahui, maka untuk menentukan besarnya A dapat digunakan rumus modulus penampang. Sehingga didapatkan besarnya A adalah 0,147 meter. 3. Tambahkan berat sendiri balok pada beban merata. Berat sendiri balok diabaikan, sehingga tidak perlu ditambahkan. 4. Hitung ulang modulus penampang yang baru berdasarkan ukuran yang telah dipilih. Berdasarkan ukuran yang telah dipilih, maka modulus penampang yang baru adalah 1,191 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. 5. Cek apakah balok pilihan memadai. Untuk memastikan bahwa balok yang dipilih memadai, maka tegangan baru harus lebih kecil daripada tegangan izin. Karena tegangan normal balok lebih kecil dari tegangan normal izin, maka ukuran balok yang dihitung telah memadai atau memenuhi syarat.